dalam minggu depan kami akan memasuki minggu Advent yang pertama. Sebelum kami memasuki minggu Advent ini, mobil ya. Tuhan, Acara dia kami senang yakin dulu. bagaimana kasih Tuhan dalam kehidupan kami yang selalu memberkati kami selalu, sehingga kami bisa berdiri teguh di dalam Tuhan. Engkau mengetahui apa yang terjadi di muka bumi saat ini, terlebih di Sumatera Utara, Aceh, Padang, dan juga daerah-daerah lain di Indonesia di mana kami menderita, manusia menderita oleh karena curah hujan dan bencana alam. Tuhan kuatkan kami untuk kami bisa merasakan dan menikmati akan kehadiran Tuhan di tengah-tengah musibah bencana alam saat ini. Kami yakin ketika kami mampu melihat kehadiran Tuhan di tengah-tengah bencana alam yang terjadi saat ini, disitulah kami semakin dikuatkan dan diteguhkan. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendalami kebenaran firman-Mu dari Matius 24 ayat 36 sampai ayat yang ke-44 ini. Nasihat supaya berjaga-jaga, supaya kami tetap hidup seturut dengan kehendak-Mu di zaman yang kami hendaki ini. Kami serahkan Tuhan perenungan firman-Mu pada malam hari ini, hanya di dalam kuat kuasa pertolongan-Mu saja. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita dalami pada malam ini sekaligus nanti yang akan juga bisa diperdalam oleh mbaknya Bapak Pendeta Calvin yang akan jadi tema bulanan kita mungkin bulan Desember yang akan datang. Ini dari Matius 24 ayat yang ke 36 sampai ayat yang ke-44 dikatakan seperti ini. Nasihat supaya berjaga-jaga. Tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebagaimana pada zaman sebelum air bah itu mereka makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan karena tidak tahu apa-apa sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua, demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu giling, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan harinya Tuhanmu datang. Namun ketahuilah, jika tuan rumah tahu jam berapa pada malam hari pencuri akan datang, sudah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikian jauh firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya membuat tema untuk kita pada malam hari ini yang juga berkaitan dengan eskatologi ataupun parousia, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yang tak seorang pun tahu, katanya tadi di dalam pembacaan kita ini. Saudara-saudari, bagaimana kita bisa memahami rahasia Bapa supaya siaga etis setiap hari. Jadi waktu rahasia Bapa
siaga etis setiap hari. Jadi saya mengolahnya dari waktu rahasia Bapa, siaga etis setiap hari. Bagaimana rahasia Bapa itu supaya kita memiliki kesiapsiagaan secara etis setiap hari. Jadi bukan menunggu gitu pada saat-saat yang tertentu ataupun masa yang akan datang, tetapi bagaimana kita bisa rahasia Bapa itu atau Allah yang di sorga itu kita ketahui itu dalam perjalanan kehidupan kita setiap hari itu. Jadi saudara-saudari bahwasannya kita bisa melihat saudara-saudari bahwasanya bagaimana wacana eskatologis yang bisa kita lihat dalam Matius ini pasal 24 sampai pasal 25. Jadi ada 5 khotbah besar di Injil Matius ini dalam 28 pasal ini. Jadi ada khotbah di bukit itu Matius 5 sampai Matius 7. Ada khotbah tentang bagaimana pengutusan gitu. Itu bisa kita baca di dalam Matius pasal yang ke-10. Ada khotbah tentang perumpamaan lalang dan gandum ataupun tentang kerajaan Allah itu gitu. Itu bisa kita baca dalam Matius yang ke-13 dan juga khotbah terakhir di dalam Matius ini yaitu pasal 24 dan 25. Oh, sebelum khotbah eskatologi ada juga khotbah tentang jemaat itu. Itu kita baca di dalam Matius 18 dan eskatologis yaitu dalam Matius 24 sampai 25 ini. Jadi bagaimana kita bisa bergeser dari fokus kita dari prediksi masa depan ke nasihat praktis. Itu bisa kita lihat saudara-saudari dalam Matius 24 ini. Jadi bagaimana bait Allah akan diruntuhkan, permulaan penderitaan, siksaan yang berat, dan Mesias-Mesias palsu akan terjadi, kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara, dan sesudahnya perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Pergeseran ini yang mau kita lihat bagaimana itu kita hidupi dalam rahasia Bapa supaya dalam kehidupan kita setiap hari kita hidup memiliki etika di dalam kerajaan Allah ini. Tujuannya bagaimana untuk bisa mengajak murid hidup waspada dan bertanggung jawab. Jadi bukan persoalan yang nanti itu yang paling utama, tetapi persoalan masa kini gitu. Itu maksudnya nasihat supaya berjaga-jaga di sini. Jadi ketika memang sudah betul-betul hidup pada masa kini, hidup bertanggung jawab dan waspada, maka eskatologi itu sebetulnya tidak menjadi ketakutan bagi manusia ataupun bagi orang yang percaya begitu. Lalu kalau kita lihat ini dalam minggu Advent yang pertama ini yang menjadi pembacaan di tengah-tengah gereja ataupun menjadi bahan khotbah dalam gereja-gereja tertentu gitu. Advent ini mau menekankan 2 hal dalam sikap berjaga-jaga tentang kedatangan itu, yaitu kedatangan tentang kelahiran Kristus yang sudah terjadi, lalu kedatangan Kristus yang kedua kali dalam penghakiman itu yang belum terjadi, tetapi itu menjadi suatu penantian bagi kita. Jadi ada 2 yang penting di dalam minggu Advent ini, kelahiran Kristus dan juga penantian akan Kristus yang kedua kali dalam penghakiman. Jadi bagaimana kita bisa menolak spekulasi tentang akhir zaman? Dalam ayat 36 dikatakan tadi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan hanya Bapa, hanya anak pun, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Jadi disinilah
hanya Bapa sendiri begitu, bahwasannya di sini ada sesuatu rahasia yang hanya Allah yang tahu. Manusia tidak tahu sebetulnya sama sekali, dan bahkan anak pun, Yesus pun tidak tahu begitu. Bagaimana kita bisa menolak spekulasi tentang akhir zaman itu yang diduga-duga oleh manusia di dalam zaman modernisasi ini, dengan tujuan bagaimana kita bisa fokus pada tanggung jawab dan integritas hidup hari ini. Nah, itu. Jadi betul-betul ketika memahami tentang kelahiran Kristus dan kedatangan Kristus yang kedua kali dalam masa Advent itu, maka dia akan fokus pada tanggung jawab dan integritas hidup pada hari ini. Jadi saudara-saudari, mari kita dalami lebih dalam ayat yang ke-36 itu. Bahwasannya tentang hari dan saat itu tidak seorang pun tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak. Ini jadi anak pun tidak ini untuk menunjukkan kenosis ataupun pengosongan diri Allah yang menjadi manusia itu dengan kerendah hatian. Jadi ketidaktahuan Yesus menunjukkan kenosis, menunjukkan kerendahan hatinya sebagai manusia. Jadi pengakuan ini sangat otentik secara historis yang sebagaimana yang disampaikan dalam Injil Matius ini. Ada wilayah pengetahuan yang mutlak, hanya Allah saja yang tahu gitu. Jadi kepastian peristiwa, ketidakpastian waktu pasti parusia tidak diketahui siapapun. Tetapi Yesus menegaskan kepastian kedatangannya dalam ayat yang ke-35. Dikatakan langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Firman-Nya kekal dan pasti terjadi, tidak satu pun janjinya akan gagal. Tujuan daripada ketidaktahuan itu supaya murid-murid senantiasa hidup dalam kewaspadaan rohani. Ketidaktahuan itu adalah anugerah Tuhan, menghindarkan dari jebakan legalisme dan rasa aman palsu begitu. Jadi ketika diketahui Tuhan Yesus ataupun parusia itu datang mungkin 3 hari lagi, maka orang akan bisa berjaga-jaga pada hari-hari yang dekat begitu. Jadi ini mau menghindarkan dari jebakan legalisme dan rasa aman palsu dengan tujuan bahwasannya setiap hari fokus kepada tanggung jawab nyata, bukan spekulasi. Ini yang mau kita dalami lebih dalam pada malam hari ini. Bagaimana kita bisa bertanggung jawab dalam keseharian kita. Jadi dalam gambar ini, apakah Yesus tidak tahu kapan datangnya akhir zaman itu? Dia mengatakan bahwasannya, Matius mengatakan, anak pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Saudara-saudari, kedatangan yang mendadak bisa kita lihat di dalam ayat 37 sampai 39 itu menjadi suatu analogi dari zaman Nuh. Jadi sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Orang sibuk dengan rutinitas biasa, makan, minum, menikah, tanpa menyadari bencana besar sedang mendekat begitu. Bukan aktivitas yang keliru, bukan aktivitas sehari-hari yang salah, tetapi sikap lalai dan tidak awas, lupa terhadap tanda-tanda zaman, mengabaikan realitas spiritual. Itu yang sering dilupakan oleh manusia, sama seperti bencana alam yang terjadi di Sumatera Utara, Aceh, dan juga Sumatera Barat begitu. Jadi kita melihat ada komentar mungkin seorang dosen juga itu, sebelum terjadi musibah yang terjadi ini, BKAG, Badan Meteorologi Geofisika gitu, sudah melihat bagaimana bencana alam yang akan bisa terjadi dari cuaca. Sebelum tanggal 22 itu sudah ada konferensi persnya begitu, tetapi semua tidak memperdulikan
Pemerintah tidak melihatnya, masyarakat tidak melihat, baru setelah terjadi bencana alam yang besar ini. Rupanya kita sudah diperingatkan oleh BMKG kan begitu sebelumnya. Tetapi kita tidak menyadari itu. Jadi sama seperti itu sebetulnya firman Tuhan pada saat ini kita sudah diingatkan seperti zaman Nuh itu akan terjadi air bah. Tapi orang tidak peduli gitu. Dan ini juga mau diingatkan bagi kita bahwasannya parousia itu, eskatologi itu pasti gitu. Dan jangan kita lihat eskatologi itu bagi saya hanya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, tetapi juga bisa kita lihat seperti bencana alam yang saat ini terjadi, beberapa yang meninggal dunia itu, dia tidak tahu itu bahwasannya dia meninggal dunia begitu. Jadi meninggal dunia itu juga menjadi sesuatu, tidak ada lagi jalan untuk pertobatan. Dia hanya menunggu penghakiman kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ini juga mau diingatkan bagi kita bahwasannya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu tidak seorang pun tahu, dan juga tentang kematian kita tak seorang pun tahu itu kapan terjadi begitu, seperti bencana alam yang terjadi saat ini. Tapi bagaimana kita bisa bertanggung jawab, berintegritas dalam keseharian kita? Ini maksudnya di sini, bahwasannya rahasia Bapa itu supaya kita hidup secara etis setiap hari, bertanggung jawab seturut dengan kehendak Allah. Jadi bukan nanti, tetapi saat ini kita dituntut oleh kebenaran firman Tuhan ini. Jadi peringatan terhadap kesibukan duniawi kita dalam era kita mungkin banyak menyita waktu kita dalam pekerjaan, hiburan yang bisa menghanyutkan kita, dan juga hanya untuk mengejar materi, media sosial, konsumerisme, tekanan karir, ataupun waktu penuh, tetapi kosong terhadap spiritual kita. Jadi ini kejadian bencana alam ini dalam minggu, menjelang minggu apa ini mau mengingatkan kita bagaimana kita mengisi waktu kita, pekerjaan kita secara bertanggung jawab, dan juga di dalamnya juga adanya hubungan kita yang amat dalam dengan Tuhan. Ayat 40 sampai 41 di situ, yang seorang dibawa, yang lain ditinggalkan. Pemisahan tidak terduga dan tidak dapat diulang, bukan sekedar fenomena fisik, sehubungan dengan kesiapsiagaan rohani, meski tidak berdekatan, hasil akhir bisa berbeda. Jadi kalau kita lihat dalam ayat 40 dan 41 itu, pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan yang sedang memutar batu giling, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggal. Jadi bisa berbeda hasilnya. Walaupun sama-sama menjalani di pekerjaan di sini, memutar gilingan atau juga pergi ke ladang, yang satu orang dibawa, yang satu orang ditinggalkan. Ini mau menunjukkan tentang hasil akhir gitu. Jadi barang siapa yang waspada dan hidup benar, dia akan diloloskan. Tetapi siapa yang lalai walaupun bersama ke ladang dan juga memutar gilingan, bisa kalau lalai pastilah menerima akibatnya. Jadi di sini dibutuhkan adalah iman dan kesiapan. Itu adalah pilihan individual masing-masing. Imanmu lah yang menyelamatkan kamu. Tidak bisa diwakili oleh orang lain. Tidak bisa ditunda. Jadi ini yang mau diingatkan bagi kita. Jangan seorang ditinggalkan, yang lain dibawa, bahwasanya hasil daripada iman seseorang itu bisa berbeda. Yang sungguh-sungguh pasti menerima hasilnya, dan yang lalai menerima akibatnya. Saudara-saudari, perintah berjaga-jaga dalam ayat 42 dan 44 itu adalah berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari di mana Tuhanmu. Siap sedialah sebab anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jadi di sini kata Yunani gregoreite.
gregoreite, artinya tetap sadar, tidak tidur secara rohani, aktif menjaga diri, bukan menunggu pasif gitu. Menghidupi iman dengan komitmen dan integritasnya setiap hari. Jadi ayat 43 dikatakan perumpamaan tentang pencuri. Jika tuan rumah tahu jam kedatangan pencuri, ia akan berjaga. Karena tidak tahu waktunya, kesiapsiagaan harus setiap waktu. Kedatangan Yesus seperti pencuri tidak terduga dan mendadak. Tidak cukup berjaga-jaga saat tanda-tanda besar muncul, tetapi waspada dan berjaga-jaga itu adalah harus dalam setiap hari kita semakin bertanggung jawab kita menjalani hari-hari yang diberikan Tuhan ini. Pergunakanlah waktu yang ada ini, karena hari-hari ini adalah jahat, kata firman Tuhan. Bagaimana kita saudara-saudari kesiapan kita di dalam konteks Matius ini? Bukan hanya kita berteori begitu, tetapi bagaimana itu bisa kita terjemahkan di dalam ketaatan kita, dalam perbuatan nyata kita, hidup seturut dengan ajaran, menaati firman, memperlakukan sesama dengan kasih dan pengampunan, setia di dalam tugas-tugas apapun dalam kehidupan ini. Jadi bisa kita lihat perbandingannya, perbedaan antara hamba yang setia dan hamba yang jahat dalam Matius 25 ayat 45 sampai 51 itu. Hamba setia, hidup seturut dengan ajaran, berbelas kasih, setia dalam pelayanan. Sementara hamba jahat, lalai dalam tugas, kurang berbelas kasih, suka juga menganiaya sesama. Sekarang saudara-saudari, bagaimana firman Tuhan ini untuk bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita pada masa kini? Yang pertama, saudara-saudari, mari kita menolak spekulasi waktu gitu. Masyarakat kini bisa dibanjiri prediksi tentang akhir zaman, ramalan tanggal pasti kedatangan Kristus, forum rohani dan khotbah publik yang menduga-duga akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu gitu. Tetapi ini kita diingatkan tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Tugas inti umat Kristen itu bukan sibuk memperdebatkan tanggal, tetapi bagaimana membangun keyakinan yang kokoh dalam janji Tuhan itu. Dia fokus pada tanggung jawab etis dalam kesehariannya itu gitu. Bagaimana dia mempraktekkan kewaspadaan aktif, berjaga-jaga seperti penjaga malam. Tetap berjaga dan siap, tidak tahu kapan bahaya datang itu. Jadi sikap proaktif dalam kehidupan yang bermakna ini sangat penting, saudara-saudari. Bagaimana kita bisa menjalani hari-hari kita, betul-betul kita bertanggung jawab dalam zaman yang kita hadapi saat ini. Jadi apalagi dalam zaman yang kita hadapi ini, zaman media sosial ini, kita bisa banyak menghambur-hamburkan waktu yang tak berguna, tetapi setelah kita belajar tentang rahasia Bapa hidup etis setiap hari ini, jadi kita menjalani kehidupan ini dengan proaktif dan dalam kehidupan yang bermakna gitu. Kita tahu menggunakan waktu itu dengan baik. Demikian juga saudara-saudari, bahwasanya bagaimana kita setia di dalam tugas apapun yang diberikan kepada kita, kita mempertanggungjawabkan tugas itu menjadi penata layanan yang dipercaya. Memperhatikan keadilan dan belas kasih, kepedulian sosial dan pengampunan gitu. Jadi menilai orang prioritas hidup, aktivitas rutin bukan dosa, tetapi ketika menjadi pusat yang membuat lupa pada Allah, disitulah bahaya yang mengintai kita. Jadi bagus juga kalau ya ada yang rutinitas bisa terjadi, tetapi jangan sampai lupa pada Allah di dalam rutinitas itu. Prioritas utama kita menjadi agen di dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu adalah sukacita, damai sejahtera, kebenaran oleh karena pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita menyalurkan kasih itu, keadilan itu, dan pengampunan itu di dalam kehidupan kita. Tidak terikat pada materi dan kecemasan duniawi. Ini terkadang yang bisa mengganggu kita. Kita terikat pada materi
dan kecemasan duniawi kita. Saudara-saudari, bagaimana kita untuk bisa tetap di dalam keseharian kita bisa hidup setia, jujur, penuh dengan belas kasih, ringan tangan, artinya di dalam membantu orang lain, siap dimanapun dan kapanpun untuk dipanggil pulang, dalam arti ketika sudah tiba waktunya untuk kita pulang dari dunia ini ke rumah Bapa di sorga, karena disitulah rumah kita yang sesungguhnya. Kita siap sedia senantiasa begitu. Yang penting bagaimana kita mengisi hari-hari kehidupan kita. Maka dikatakan dalam ayat 44 itu, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jadi kita ada kewaspadaan, bukan sesaat gitu. Ada komitmen seumur hidup. Kesetiaan itu diuji di dalam proses panjang gitu. Ketaatan utuh, wholehearted obedience. Jadi ada betul-betul ketaatan yang sungguh-sungguh. Bukan hanya sekedar mengetahui, tetapi betul-betul melakukan di dalam kehidupannya. Itulah maksudnya di sini, etis setiap hari. Jadi karakter seorang murid sejati mau belajar dari Kristus setiap waktu. Mengamalkan ajarannya, rela menyangkal diri, memikul salib, mengorbankan kenyamanan demi kebenaran, tahan uji dan bertahan sampai akhir. Jadi sama seperti ketika terjadi musibah yang di Sumatera Utara, Aceh dan Sumatera Barat ini. Bagaimana kita bisa tahan uji umat Tuhan itu, bertahan sampai akhir. Bahwasanya Tuhan juga hadir melalui penderitaan itu. Tuhan hadir melalui alam semesta ini. Disitulah karakter murid sejati itu akan teruji. Dan juga saudara-saudari bisa kita lihat bahwasanya jaminan kepastian kedatangan itu adalah rahasia. Kepastian bahwa ia akan datang, tidak seorang pun yang tahu. Tetapi itu sesuatu yang pasti, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan Tuhan tidak akan pernah berlalu. Harapan iman berdiri di atas kesetiaan Allah. Panggilan hidup di dalam siaga etis, siap berjaga-jaga, yaitu melalui gaya hidup ataupun habitus kehidupan dalam keseharian kita bisa dipertanggungjawabkan. Bukan dalam kecemasan, dalam semangat setia dan bertanggung jawab, aktif menjalankan ajaran dan misi Allah ini. Jadi perumpamaan tentang penjaga malam seperti penjaga malam ataupun manajer rumah tangga selalu sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Meskipun sang tuan belum nampak tetapi bekerja baik meski tidak diawasi. Ini yang sangat penting. Terkadang kita kan mau kita bekerja ketika di situ atasan kita sungguh-sungguh begitu, atau ketika kita melewati lampu merah, ketika kita lihat tidak ada polisi dan aman semuanya, langsung diterobos begitu. Tapi ketika di situ ada polisi, kita baru lihat, oh ya ada lampu merah, atau saat kita memakai sabut pengaman begitu, oh ya nggak ada polisi, nggak usah dipakai. Padahal untuk kenyamanan kita nih itu. Jadi sangat penting di sini saudara-saudari tetap bekerja baik meski tidak diawasi. Ini yang perlu didorong, bahwasannya rahasia Bapak supaya berjaga secara etis dalam setiap hari itu, tetap bekerja baik meski tidak diawasi gitu. Tuhan yang menjadi pengawasnya, bukan manusia. Kelalaian bahwasannya tanda tidak siap dan kurang setia. Jadi kalau lalai itu sebagai tanda tidak siap dan kurang lalai dalam kehidupan ini. Lalai. Hidup dalam ketegangan sudah dan belum. Jadi kita harus yakin bahwasannya kita sudah menerima janji keselamatan gitu. Pemulihan sudah dimulai di dalam Yesus Kristus yang kita percayai itu. Saat kita percaya dan dimateraikan di dalam Roh-Nya yang kudus, di situ kita sudah menerima janji keselamatan itu. Lalu itu harus kita pertanggungjawabkan dalam keseharian kita. Apa yang belum melihat seluruh penggenapannya
penuh pada kedatangannya yang kedua kali. Jadi di sini saudara-saudari, prinsip hidup seimbang. Seolah Yesus datang hari ini, tapi berencana seakan dia datang 100 tahun lagi. Artinya penuh harap dan iman menantikan janji, tetap aktif, produktif, dan setia menata hidup dalam iman. Dan terus punya harapan dalam kasih, bekerja dengan giat, dan bertanggung jawab dalam menjalani hari-hari kehidupan ini. Intinya saudara-saudari, kita memuaskan rasa ingin tahu kita tentang masa depan, yaitu hidup di dalam ketaatan etis yang bertanggung jawab begitu. Menggeser perhatian kita dari spekulasi waktu menjadi penghayatan hidup yang bertanggung jawab dalam keseharian kita. Sebagai seorang murid sejati, kita betul-betul waspada, konsisten, taat penuh, tidak dikuasai rasa takut, betul-betul kita merdeka mengerjakan pekerjaan kita. Antusias dan setia melayani Raja begitu. Jadi sini pesan alarm rohani kepastian kedatangan Yesus. Kita tahu, tapi waktunya itu tetap menjadi misteri. Seperti manajer yang setia, pastilah menunaikan tugas sampai akhir. Kelalaian sama dengan ketidaksetiaan yang berakibat dari penghakiman. Jadi bagaimana kita hidup di dalam janji yang teguh walaupun waktu kedatangannya adalah rahasia. Kepastian bahwa ia akan datang tidak dapat digoyahkan. Allah yang setia kepada janjinya akan menyelesaikan apa yang telah dia mulai. Kesiapsiagaan adalah tanggung jawab kita setiap hari. Itulah saudara-saudari yang sangat penting dalam firman Tuhan pada malam hari ini. Bagaimana rahasia Bapa supaya siaga etis setiap hari yang bisa juga kita renungkan lebih dalam Minggu Advent yang pertama ini. Kita betul-betul menjalani Minggu Advent ini tidak hanya sekedar kita lewati rutinitas, tetapi di dalamnya ada perenungan yang amat dalam. Kristus sudah datang menjadi manusia dan akan datang nanti untuk kedua kalinya yang tak seorang pun tahu. Kita betul-betul berjaga-jaga dan berintegritas di dalam menjalani kehidupan ini. Mari kita jalani Minggu Advent ini sampai 4 kali ke depan, 4 minggu ke depan, kita terus bisa merenung hubungan kita yang amat dalam dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Shalom, kita berdoa. Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sudah merenungkan akan kebenaran firman-Mu ini. Biarlah firman ini Tuhan menjadi firman yang hidup dan yang berkuasa bagi kami, supaya kami Tuhan hidup seturut dengan kehendak-Mu dalam kehidupan di mana Kristus sudah menyelamatkan kami, dan juga kami yakin juga akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.